banyak orang yang kaget ketika kemarin 15 Juli kita memperingati syiar 24 tahun FKM. Loh, FKM kok ternyata sudah 24 tahun. Kita lagi berapa tahun gitu. FKM ini yang menyatukan terus akhirnya membuat orang bergabung itu apa? Ada tidak syarat dulu ketika FKM didirikan, syarat menjadi anggota FKM itu? Akhir-akhir ini diisukan FKM masuk jaringan terorisme. Apa tanggapannya, Pak Kalono? Isu-isu terorisme itu gimana kita menyikapinya, Pak Kalono? FKM ini sangat NKRI. Sangat NKRI. Ya, karena membela NKRI ketika itu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. 24 tahun FKM berdiri. Bersama kita salah satu di antara pendiri FKM, Forum Komunikasi Aktivis Masjid, Bapak Muhammad Sri Kalono. Sehat, Pak Kalono? Alhamdulillah sehat. Sehat atau selendrup ini? Biasa kecapean atau biasa aktivis itu memang harus begitu. Meskipun agak sakit-sakit itu harus dikatakan sehat. Oh, harus sehat terus ya. Namanya sakit itu kalau sudah masuk di rumah sakit baru sakit. Oh gitu, Masya Allah. Ya, kita mau ngobrol soal FKM nih, karena banyak orang yang kaget ketika kemarin 15 Juli kita memperingati syiar 24 tahun FKM. Loh, FKM kok ternyata sudah 24 tahun. Kita lagi berapa tahun gitu. Nah, ini kita akan ngobrol, mengulik tentang sejarah dan kiprah FKM selama 24 tahun terakhir ini. Pertanyaan pertama tentu, kapan dan bagaimana FKM dulu didirikan, Pak Kalono? Jadi setelah reformasi, pada waktu itu banyak sekali muncul partai-partai. Jadi kayak jamur di musim hujan, partai-partai bermunculan. Di situ kami berenam pada waktu itu, saya, kemudian Pak Maman Abdurrahman, Pak Soleh Ibrahim, kemudian ini Pak Soleh Ibrahim itu bukan Soleh Ibrahim Nguruki ya, jadi jangan salah paham. Guru di Al-Islam, staf TU di Al-Islam, SMA Al-Islam Solo ya. Ya. Kemudian Mas Yayan Aliyarham sudah meninggal. Kemudian Agus Prianto dan kemudian Hepta Kuswoyo. Kami berenam di daerah Sondaan itu sering kita kumpul, mengadakan kegiatan pengajian bareng dan sebagainya. Nah, kemudian setelah munculnya partai-partai itu, kita khawatir akan terjadi perpecahan di umat itu, keterbelahan umat itu karena partai-partai. Kita maklum karena ada kepentingan politik itu tentu akan banyak orang kemudian mengkampanyekan partainya, kemudian menjadikan kelompok-kelompok ya, keterbelahan di umat itu. Maka kemudian kami berenam itu mempunyai tekad, udahlah kita harus ada yang menjadi harus menjadi penengah di antara mereka itu. Jadi kita membuat media untuk berkomunikasi antar umat. Faktanya umat Islam itu ada di semua partai pada waktu itu. Dulu partai ada berapa partai itu? Semula kan ada 3 ya. Ada PDI, P3, Golkar, dan PDIP. Setelah itu kan banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Nah, kami waktu itu ya sudah mengikhlaskan diri untuk tidak terjun di dalam politik praktis, masuk ke dalam satu partai politik. Waktu itu kami saya ditawari untuk jadi ketua salah satu partai di kota Solo. Saya sampaikan di depan podium, saya tak ngurusi masjid saja. Karena niat kami berenam itu sudah begitu. Jadi meskipun ada tawaran itu, kami menolak dengan halus untuk tetap di masjid. Nah itu, maka kemudian di dalam anggaran dasar rumah tangga
kita tuangkan bahwa FKM bukan merupakan salah satu underpo partai politik, sehingga sifat FKM ini independen. Nah, itu yang menjadikan alasan kenapa FKM itu kita dirikan. Di samping tujuan yang lain adalah untuk mengembangkan dakwah Islam. Artinya politik itu urusan pribadi-pribadi, bukan urusan organisasi ya? Betul. Jadi kalau pengen menjadi waktu itu ketika kami mendirikan itu bernama itu di Masjid Al Amin di Sontaan itu, kami bernama sudah berazam, sudah sesanti pada waktu itu ya. Soalnya energi zaman FKM ini menjadi besar. Pada waktu kita tidak punya gambaran nanti FKM seperti apa itu. Jangan sampai menjadi alat salah satu partai politik gitu. Waktu itu begitu. Jadi maka kemudian kalau mau menjadi pengurus partai politik ya harus melepaskan kepengurusan di FKM. Demikian pula sebaliknya, kalau menjadi pengurus FKM ya harus melepaskan kepengurusan di partai politik. Sehingga FKM ini benar-benar pure sebagai media komunikasi antar umat Islam. Gitu. Ya, berarti tujuan dibentuknya FKM itu media komunikasi antar umat Islam, melihat fenomena reformasi yang terus akhirnya berkelompok-kelompok partai-partai tertentu itu. Betul. Terus awal mula didirikan itu kan tahun 98, Cik. Betul. Itu apa saja kegiatan yang dilakukan oleh FKM ini? Kebetulan waktu itu sedang krisis ekonomi ya, 98 puncak-puncaknya krisis ekonomi kan di 98, mulai 97 kemudian 98, sehingga pada waktu itu harga dolar dari mulai 2.500 hingga hampir 20.000, 18.000 sekian. 2.500 ke 20.000. Sehingga harga-harga yang semula murah jadi naik, sehingga banyak orang yang miskin mendadak pada waktu itu. Maka kemudian kita mencoba untuk membagi-bagikan sembako pada waktu itu kepada masyarakat di Kota Solo, pada waktu itu khususnya di Kota Solo. Itu kemudian terus kami komunikasikan berkomunikasi dengan berbagai macam elemen masyarakat, partai-partai. Jadi keuntungan kita di FKM ini tidak menjadi underbos atau partai politik, itu mau bicara kemana saja itu bisa. Ketika waktu itu masyarakat resah dengan keberadaan diskotik ya. Sekarang diskotik di Solo sudah tidak ada. Dulu banyak sekali diskotik di Solo itu. Nah itu kita komunikasikan dengan partai-partai itu. Alhamdulillah mereka menyambut baik dan akhirnya mereka mendukung untuk penutupan diskotik-diskotik itu. Kemudian prostitusi, dulu di alun-alun Kidul itu kan tempat prostitusi. Nah, kemudian kita komunikasikan dengan pihak keraton segala, dengan partai-partai itu, kemudian akhirnya dikasih pintu. Jadi mulai saat waktu itu hingga sekarang ini kalau jam 10 alun-alun Kidul itu ada pintunya, di pintu digembok, tidak ada orang lagi yang di situ. Prostitusi yang lebih besar lagi yang legendaris di Kota Solo, kalau di Surabaya, Jawa Timur itu ada Doli, di Jakarta ada Keramat Tunggak, di Solo itu ada yang legendaris dan mungkin paling tua, namanya Silir dulu, lokalisasi Silir. Jadi resmi itu, prostitusi resmi. Tapi alhamdulillah dengan komunikasi yang baik dengan semua partai tadi, akhirnya mendukung dan semua ditutup tanpa kita demo-demo, tanpa, alhamdulillah mereka punya. Yang penting kita ada komunikasi, ada untuk menyadarkan. Berarti pergerakannya adalah pergerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Betul. Ya, pergerakan menjadikan yang ada di sekitarnya itu berubah menjadi lebih baik gitu nih. Betul. Sosial, kalau untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti bagi sembako tadi, dari mana pendanaannya? Awal-awal itu
kita ada kerjasama dengan Dewan Dakwah, ya. Dewan Dakwah belum seperti sekarang ini. Dewan Dakwah Jawa Tengah juga di Solo itu belum seperti sekarang ini, orangnya masih sangat terbatas pada waktu itu, karena tidak punya personel, kemudian bekerja sama dengan FKM pada waktu itu. Jadi mungkin awal-awal yang membagikan sembako pada waktu itu ya FKM dan Dewan Dakwah pada waktu itu. Dewan Dakwah dapat bantuan dari Timur Tengah. Jadi rupanya negara-negara Timur Tengah sangat prihatin dengan kemiskinan mendadak di umat Islam di Indonesia. Mereka menyalurkan itu. Berapa personal FKM tahun 98 sampai 2000 itu, Pak Kalono? Awalnya dari 6 orang ya, kemudian nambah lagi, ya mungkin sekitar awal-awal sekitar 500-an sampai 1000-an ya. 500 sampai 1000. Ya, 500. Karena waktu itu kita kemudian membuat laskar juga waktu itu. Apa yang membuat orang tertarik masuk ke FKM? Dari 6 orang bisa sampai 500? Atau FKM ini terafiliasi pada kelompok-kelompok pengajian tertentu atau apa? Kalau yang lain kan tentu ada ikatan-ikatan ideologi seperti Nahdlatul Ulama, itu jelas orang-orang yang anak murid dan anak didiknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya pasti akan merapat ke NU. Muhammadiyah juga seperti itu. Kalau FKM ini yang menyatukan terus akhirnya membuat orang bergabung itu apa? Mungkin bagi umat pada waktu itu satu hal yang baru ya. Satu hal yang baru. Jadi orang Indonesia dulu kan orang melihatnya itu Islam di Indonesia itu kalau enggak NU Muhammadiyah, kemudian kalau tidak abangan ya santri kan gitu. Dulu gitu. Saya malah mendapatkannya ini justru dari mendapatkan pemahaman ini itu justru dari orang peneliti dari luar negeri. Jadi sering pada waktu itu peneliti dari luar negeri itu mewawancari saya. Ini sebagai satu fenomena yang baru, tentang Islam di sini. Jadi satu hal yang baru, yang baru, dan kemudian bisa melakukan bahasa mereka mungkin mendobrak ya dari tradisi-tradisi yang prostitusi yang udah lama tiba-tiba bisa hilang. Kemudian karena masih muda-muda, kemudian kita akan berani. Waktu itu kan tahun-tahun itu belum banyak umat Islam yang berani untuk melakukan demonstrasi, menunjuk rasa, itu belum banyak. Kemudian setelah itu kita bisa FKM bisa melakukan unjuk rasa itu, menyampaikan pendapat kepada pemerintah, nah itu menjadi hal yang menarik. Mungkin juga pada waktu tahun 98 di 8 November 98 itu kebetulan saya ditunjuk oleh Forum Komunikasi Umat Islam Surakarta pada itu, Forkwis, untuk memimpin apel siaga umat Islam. Dan Masya Allah pada waktu itu saya ya niatnya tadi kita menjadi media komunikasi itu, ormas apa saja itu kita undang datang. Apel siaga dalam rangka waktu itu dalam rangka mensikapi isu dukun santet. Dukun santet yang dulu waktu itu di tahun mulai bulan September, Oktober hingga November itu muncul isu dukun santet di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Jadi kalau mau yang nanti dikasih tanda silang begitu di rumahnya, dan itu tiba-tiba nanti malam itu ada yang geruduk ke situ, diisukan itu sebagai dukun santet, kemudian dilakukan pembantaian dan sebagainya. Nah pada waktu itu terus melebar, membuat keresahan secara nasional, dan termasuk tidak terkecuali juga di Solo. Alhamdulillah dengan adanya itu umat Islam jadi bersatu. Masya Allah itu bersatu, dan luar biasa, mungkin baru pertama kali di kota Solo dan sekitarnya umat Islam berkumpul sedemikian banyak. Jadi kota Barat yang waktu itu belum ada pagernya seperti sekarang, kemudian jalan
kota barat itu mulai dari Gendingan sampai Hotel Agas itu dulu penuh massa. Jadi kalau seorang merdeka mencatat 70.000, kalau saya memperkirakan 100 ribuan. Karena saya punya membagikan lagu potongan kertas gitu yang berisi lagu panggilan jihad. Nah, jadi perkiraan kami panitia sekitar 100 ribuan. Oke. Mungkin itu sebagai fenomena baru, itulah yang kemudian menjadikan Orang tertarik. FKM. Masya Allah pada waktu itu ibu-ibu di kota Solo itu kalau kita mau mengadakan kegiatan itu mereka langsung kita mengadakan kegiatan gitu langsung mau bikinkan nasi bungkus, bikinkan apa. Jadi kalau demo dulu itu kita tinggal memberitahukan aja besok mau demo gitu. Nanti sudah banyak yang membagikan minuman-minuman di pinggir jalan, makanan gitu, Masya Allah itu ada waktu itu. Berarti kegiatannya banyak ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, menyuarakan kebenaran. Betul. Seperti itu. Ada tidak syarat dulu ketika FKM didirikan, syarat menjadi anggota FKM itu, atau tidak terpikirkan? Yang penting ayo gerak bareng aja, yang penting duwe, yang penting pakai baju gitu ya, pakai baju FKM atau gimana? Yang penting jadi anggota FKM itu yang penting aktif di masjid ya, karena forum komunikasi aktivis masjid. Kenapa kita memilih aktivis, kata aktivis ya waktu itu? Kenapa bukan antar masjid aja? Wah, kalau antar masjid nanti kita gak enak dengan BKPR MSI. Kemudian di masing-masing kelurahan juga ada forum komunikasi antar masjid. Nah, kita jangan sampai mengganggu mereka lah gitu. Maka kemudian kita namakan forum komunikasi aktivis masjid. Kenapa kita pilih diksi aktivis pada waktu itu? Saya masih ingat Mas Agus pada waktu itu yang memberikan ide diksi aktivis itu. Namanya aktivis itu orang yang ketika masih kecil diajak ke masjid, diganti oleh orang tuanya, kakeknya ke masjid, itu udah aktivis. Sampai nanti ketika sudah tua, nanti gandeng anaknya atau putunya masjid, itulah aktivis. Jadi semua yang aktif di masjid bisa untuk menjadi anggota atau pengurus FKM gitu ya. Betul. Jadi tidak harus jadi pengurus masjid ya. Tidak harus jadi pengurus masjid. Ya, yang penting sholatnya di masjid. Gitu ya. Di masjid. Hatinya itu condong ke masjid. Hatinya condong ke masjid ya. Kalau hari ini FKM terus berkembang menjadi 27 DPD atau Dewan Pengurus Daerah itu gimana ceritanya kok bisa berkembang sampai kemana-mana itu? Saya sendiri kalau disuruh menceritakan itu ya nggak tahu bagaimana tiba-tiba bisa begitu. Karena kita itu dulu hanya niatnya itu hanya untuk kota Solo. Niatnya kota Solo. Kota Solo aja. Kita tidak pernah berpikir mau dikembangkan kemana, itu tidak pernah. Tapi setelah kita FKM ada muncul itu banyak sekali dari daerah-daerah itu yang minta ada permasalahan ini konsultasinya ke sini, saya ke FKM. Nah dari situlah kemudian mulai kecil-kecil itu satu-satu itu kemudian kita dirikan DPD itu. Iya. Kalau Pak Kalono sebagai pendiri dan ketua FKM pertama ya, pencapaian terbesar FKM yang dulu sempat dialami apa Pak Kalono? Pencapaian terbesarnya saya pikir gini. FKM pada waktu itu kita bisa mendorong umat untuk lebih percaya diri. Kenapa ini sebagai sebuah pencapaian? Karena pada sebelumnya itu pada waktu zaman Orde Baru, bahkan mungkin zaman Orde Lama ketika Mas Sumi sudah dibubarkan, waktu itu bukan dibubarkan, disuruh memilih Pak Nasir itu disuruh memilih membubarkan diri atau dibubarkan. Akhirnya Pak Muhammad Nasir, jadi ya sudah kita membubarkan diri saja, kemudian membentuk Dewan Dakwah itu. Dan setelah itu kan banyak tokoh-tokoh Islam yang ulama-ulama itu ditangkapi dan lain sebagainya. Di Orde Baru juga begitu. Sehingga umat Islam itu mengalami minder. Minder. Takut sama identitasnya. Takut. Menyuarakan Islam itu takut. Kalau zaman Orde Baru itu
Kalau kita pengajian itu nanti pulangnya mungkin sudah diperiksa di kantor polisi kalau dulu ya, di Koramil dulu. Di Koramil. Nah, itu menyebabkan umat Islam ini takut, minder. Kemudian secara otomatis tersisih, gitu loh. Tersisih. Nah, baru mulai ada mempunyai sedikit kepercayaan diri itu pada waktu akhir-akhir pemerintahnya Pak Harto itu. Ada Ijmi dan itu baru kemudian Ijmi aja waktu itu dianggap radikal gitu. Jadi kalau nggak ada Jenderal R. Hartono yang kasat pada waktu itu menjadi palang pintunya, mungkin sudah dibubarkan waktu itu. Kenapa dianggap radikal? Dulu apa bahasanya juga radikal seperti sekarang gitu? Ekstrim radikal. Ekstrim radikal. Waktu itu kata teroris belum ada. Fundamental itu ya? Bukan ya? Bukan. Dulu yang dipakai memang ekstremis radikal. Ekstremis. Orang-orang kenapa? ekstrim. Alasannya kenapa? Ya, karena tidak sesuai dengan narasi penguasa atau gimana? Ya itu masalah politik ya. Masalah politik itu. Berarti tergantung siapa yang melabeli. Betul. Jadi kalau orang Islam itu seperti itu. Nah, di akhir-akhir pemerintahnya Pak Harto itu muncul Ijmi. Saya masih ingat Jenderal R. Hartono itu di Malang itu pasang panser di tempat pendirian Ijmi itu. Ijmi harus berdiri dan waktu itu ketuanya Pak Habibie. Nah, setelah itu kan Pak Harto jatuh itu. Atau jatuh. Nah, kami berpikir lah ini harus diteruskan untuk meningkatkan kepercayaan diri umat Islam itu harus diteruskan. Umat Islam itu harus berani mampu menyuarakan, mampu menunjukkan jati dirinya sebagai orang Islam. Nah, kita harus mau bermain di tengah, jangan di pinggir-pinggir gitu loh. Harus main di tengah, di permukaan gitu. Di permukaan, di tengah itu. Maka tadi FKM memilih tidak masuk kepada partai politik tertentu. Agar kita bisa masuk kepada semua kalangan, semua partai. Masalah kalau sekarang saya misalnya sekarang ini saya ketemu dengan tokoh-tokoh PDIP pada waktu itu, anggota DPRD pada waktu itu, kita nostalgia meskipun bukan dengan orang Islam. Pak, dia bukan Islam. Wah Mas, dhisik yo awake dhewe nutup silir yo, wah bareng-bareng gitu. Mereka nostalgia dan nyatanya meskipun bukan orang Islam semangat juga waktu itu nutup silir itu. Iya. Yang sekarang letaknya silir itu di sebelah masjid MUI yang sekarang itu selatannya itu dulu lokalisasi kamar rumah kecil-kecil itu banyak sekali. Iya. Oh gitu ya. Jadi pencapaian terbesarnya itu ya setidaknya ikut andil dalam mengembalikan kepercayaan diri kepada ya, itu saat itu. Oke. Dan alhamdulillah kan sekarang kan sudah namanya umat Islam mau berunjuk rasa mau itu udah biasa aja di Solo, apalagi di luar Solo juga. Solo sering dikaitkan dengan miniaturnya pergerakan di Indonesia, itu bagaimana tanggapannya Pak Kalono? Dulu ketika saya masih SMP itu ayah saya ketika berpesan atau bercerita Solo itu standar politik nasional gitu loh. Jadi politik nasional itu ditentukan di Solo. Waktu itu saya belum mudeng. Kemudian atas izin Allah, waktu SMA saya minta kepada Bapak untuk sekolah di SMA 3 Solo. SMA Negeri Solo, Surakarta. Alhamdulillah diizinkan. Ini juga koreksi sedikit ya. Ada buku dari Setara Institute itu yang menceritakan kalau saya ini lulusan Pondok Nguruki. Itu salah besar. Salah besar. Anehnya buku itu meskipun seperti itu masih dipakai pegangan itu oleh pihak-pihak tertentu. Saya tidak pernah sekolah pendidikan di pesantren Al-Mu'min Nguruki, tidak pernah. Justru saya itu ketika SMA itu dari SMA 3 Surakarta. Pada waktu itu separuh siswanya itu non Muslim.
Dan yang Tionghoa atau Cinanya itu banyak sekali. Sering orang menyebut SMA negeri Cina itu ya SMA 3 gitu loh. Oh, gitu. Jadi saya udah biasa berkomunikasi dengan teman-teman itu dan sangat akrab sekali mereka itu. Nah, dengan saya sangat akrab sekali dan tidak kemudian saling gap itu tidak ada seperti itu. Nah, dari situ saya mulai mengenal kehidupan di Surakarta, di Solo. Konflik-konflik itu sering itu. Nah, kemudian saya juga menikah dengan orang Solo asli. Itu kemudian karena masih ada terah dari Keraton Solo, sehingga saya bisa lebih memahami bagaimana konflik-konflik yang terjadi di sekitar itu. Kemudian semakin saya mendalami, banyak sekali organisasi-organisasi baik yang Muslim, Islam maupun non-Islam, yang kanan maupun yang kiri maupun yang nasionalis. Itu banyak sekali. Dan kebetulan saya kenal hampir semua organisasi-organisasi itu. Sering, jadi meskipun saya basicnya di masjid, di FKM, tapi kita terus bisa berkomunikasi dengan macam-macam kelompok itu. Artinya benar ya bahwa Solo itu kota pergerakan. Betul. Kota pergerakan. Jadi kalau mau, dan kalau sekarang ini misalnya ada gerakan di nasional seperti ini, kita bisa tahu, oh ini mesti pemikirannya si A. Ini kokinya itu si A. Kokinya ini si B. Ini kan kita hafal begitu itu. Jadi yang kokinya bukan orang-orang yang sering muncul itu, kita tahu oh ini si A, si B, si C gitu. Iya. Tapi kita tahu sama-sama sering bareng gitu. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Kalono. Ini kan FKM udah 24 tahun. Selama 24 tahun ini, walaupun Pak Kalono ini kan pendiri, kemudian juga ketua FKM yang pertama, sekarang beliau di ketua Dewan Suro FKM. Dari rentang 24 tahun itu, ada tidak ujian yang terberat yang pernah dialami FKM? Di Solo ini kan tadi ya sudah kita banyak memang kayak belantara organisasi, belantara politik ya. Jadi politik di Solo itu bukan hanya yang nampak partai-partai itu, tapi di luar itu permainan politik itu banyak sekali. Sehingga tentu banyak yang suka dan tidak suka. Apapun yang dikerjakan si A, seseorang, itu ada yang suka dan ada yang suka. Apalagi kita FKM itu mengusung dakwah dan ukhuwah, pengembangan dakwah dan ukhuwah umat Islam itu. Nah, itu tentu di samping yang suka, ada juga yang tidak suka. Baik yang dari organisasi kiri maupun organisasi kanan. Baik yang mungkin organisasi kiri itu orang sering menyebutnya sosialis, latar belakang ideologi kiri, sosialis dan komunis itu, maupun yang kanan. Nah, konflik itu sudah biasa terjadi di ini. Nah, sehingga kemudian sering difitnah, sering itu satu hal yang biasa, lumrah. Saya sampaikan tadi, misalnya ada buku yang sangat tidak kredibel, saya pelajari buku ini, kenapa kok FKM kok tiba-tiba saya dikatakan saya dari Pondok Nguruki, saya bidannya laskar Islam di Solo itu. Saya pelajari ini, masuk buku sumbernya wawancara tanggal sekian, wawancaranya apa dengan siapa, nggak ada di situ. Masa buku ini buku dipakai pegangan, itu kan ya aneh itu, sangat tidak ilmiah gitu, tidak ilmiah. Nah, mungkin karena pada waktu itu saya masih orang dianggap tiba-tiba kok muncul begitu ya, tiba-tiba kok muncul. Nah itu ada yang berusaha untuk bicara nih kalau lebih kudu cinta kayak gitu.
Di habis itu ya memang nggak boleh muncul sebagai di permukaan, nggak boleh kalau sampai dihabisin. Jadi habisnya mungkin mau dengan cara apa gitu. Tapi tiba-tiba ada juga yang muncul gitu, teman itu, kowe arti ngene iki. Lho kok ngene iki piye? Dadi nek kowe jek ning satu kumpulan umat Islam itu mereka tidak berani, maka kamu harus tetap di umat Islam. Wis ini, ayo teman-teman itu yang punya ide, senior itu yang punya ide, kamu harus tetap di sini. Nanti kita buat acara begini-begini. Jadi saking mereka yang sudah mengenal saya, ketulusan saya pada waktu itu, teman-teman di FKM itu, mereka kan sayang gitu, mereka justru melindungi itu. Jadi kalau FKM diisukan begini-begini sudah lama. Bukan hal yang baru ya? Bukan yang baru, bukan yang baru. Akhir-akhir ini diisukan FKM masuk jaringan terorisme. Apa tanggapannya, Pak Talono? Dulu ekstremis, kemudian radikal, sekarang teroris. Lengkap ya. Narasi teroris itu kan baru muncul setelah bom Bali. Setelah WTC itu, WTC di Amerika, Twin Tower itu, kemudian muncul narasi teroris dan kemudian dipaksakan seluruh dunia harus mengadopsi undang-undang anti terorisme pada waktu itu. Dan Pak Yusril sebagai Menteri Hukum dan HAM pada waktu itu sampai berusaha menunda-nunda itu. Saya masih baca itu draft ke-7 itu, sampai draft ke-7 itu enggak mau Pak Yusril namanya keberatan kalau itu dimasukkan sini ya, karena beliau mungkin dari Partai Bulan Bintang ya pada itu. Saya tidak mempromosikan Partai Bulan Bintang, tapi ini kira-kira latar belakangnya Pak Yusril pada waktu itu ya, Islamis. Menkumham kok menunda itu sampai akhirnya ada bom Bali itu, bom Bali, kemudian itu segera disahkan undang-undang anti terorisme itu. Ya, jadi istilah terorisme itu muncul setelah FKM ada, setelah FKM lahir gitu. Kemudian ada orang yang mengklaim bahwa dia mendirikan FKM itu. Aduh, bisa mengklaim mendirikan, yang mendirikan itu saya, mungkin FKM yang lain saya tidak tahu. Mungkin ada FKM bayangan, ya kan? Orang-orangnya beda mungkin. Enggak, saya tidak tahu. Tapi kalau nanti bisa ditanya orang se-Solo ini siapa yang memberikan FKM, pasti akan maksudnya akan ngomong yang memberikan nanti kalau sih akan begitu. Dan 5 orang yang lain kan 6 ya tadi itu. Ya. 5 orang yang lain tadi itu orang-orang para pendiri itu dari organisasi mana saja. Mungkin ada di antara 5 orang itu yang saya juga tidak tahu ya. Mungkin teroris atau apa, terus akhirnya dikaitkan gitu. Saya pastikan tidak ada. Nggak ada ya? Saya pastikan tidak ada di antara yang Di antara yang 6 yang masih sugeng yang berapa orang? 5 yang ya? Saya tahu itu yang meninggal baru Pak Yayan. Tapi Pak Hepta ini saya sudah lama enggak sudah mungkin sudah 10 tahun lebih ya enggak dengar di mana keberadaannya. Ya, untuk Pak Hepta jika menyimak video ini harap merapat ke kantor pusat FKM. Masih kita hargai beliau ini sebagai pendiri, meskipun sudah tidak pernah muncul lagi, tapi kita tulis di dalam di akhir ADART itu sebagai pendiri. Ya. Itu. Yang 3 lainnya masih ada semua ya, Pak siapa tadi? Pak Maman. Beliau ini menekuni pendidikan PAUD ya. PAUD ya. Mungkin tidak banyak di Indonesia ini yang mempunyai pendidikan PAUD alam. Beliau ini salah satu yang punya ide PAUD alam, sekolah alam. Itu Masya Allah, mereka beliau ini terus siapa lagi? Pak Soleh masih Pak Soleh di sekolah ya. Ya, artinya orang-orang biasa, aktivis-aktivis masjid biasa gitu ya. Ya, siapa tahu satu diantaranya kan gembong teroris di Indonesia gitu kan, terus FKM kesangkut gitu kan. Bisa. Berarti artinya isu-isu terorisme itu gimana kita menyikapinya, Pak Kalono? Ya kita anggap aja sebagaimana dulu itu dinamika ya, dinamika sebagaimana dulu juga
pernah kita hadapi seperti itu. Bahkan dulu ketika zaman kita melakukan, saya memimpin sweeping orang Amerika pada waktu itu kan sekali lagi saya meluruskan kenapa waktu itu sweeping orang Amerika, karena setelah lepasnya Timur Timur itu saudara-saudara kita yang ada yang pro RI, pro Republik Indonesia, itu dibunuh oleh orang-orang mereka yang pro Timor Leste, yang sekarang jadi Timor Leste. Dibunuh 12, kemudian yang pro 12 orang. Yang kemudian yang pro RI ini kan membalas. Yang membalas, pokoknya yang ada di kubu di Atambua itu mereka dibalas, itu mati 2. Maksud yang 12 ini enggak pernah dianggap itu karena mati 2 yang pro Timor Leste itu, karena itu malah kemudian Indonesia diembargo oleh Amerika. Oleh Amerika. Ini kan kita ini dianggap apa nih? Kita dianggap sampah atau apa oleh Amerika gitu. Nah, terus juga ada tahun berapa itu Pak Alon? Setelah lepasnya Timor Timur tahun 99. Oh, oke. Tahun 99. Lah referendum itu. Nah, kemudian waktu itu Pak Mahfud MD sebagai Menhan menyatakan adanya mata-mata dari marinir Amerika di Biak, di Papua sana. Nah, begitu. Nah, hal seperti itu kita seakan-akan tidak berdaya gitu loh. Berdaya. Terus ada gerakan kemudian sweeping. Kita harus gerakan apa ya? Khasnya FKM pada waktu itu, kalau kita buat gerakan itu harus baru. Berat. Harus baru. Dan sekali buat gerakan itu harus viral, harus sukses. Waktu itu kan belum bisa ada viral seperti ini ya. Waktu itu belum ada. Mungkin sekarang udah harus tujuannya itu harus berhasil. Nah, kemudian kenapa nggak kita buat sweeping orang Amerika aja ya? Sweeping itu artinya jadi orang Amerika yang ada di sini harus pulang ke negaranya gitu. Oh, artinya disuruh pulang ya? Suruh pulang ke negaranya. Tapi alhamdulillah pada waktu setelah sweeping itu rupanya karena setiap Jumat kita sudah demo anti Amerika waktu itu. Jadi demo itu karena lepasnya Timur Timur gitu loh. Berarti FKM ini sangat NKRI. Sangat NKRI. Karena membela NKRI ketika itu, ya kan? Betul. Saya bersahabat dengan orang-orang Timur Timur yang pro NKRI itu, yang mereka kehilangan tanahnya sendiri, punya sertifikat, tidak punya tanah lagi karena ada. Ada kasihan sekali itu. Nah, setelah itu kita sweeping. Nah, ada saja itu kan ramai kan itu. Wah, semua kepala daerah di Musbida di Solo Raya ini mereka berkumpul marah. Musbida itu kalau sekarang apa? Musbida pimpinan daerah itu sekarang apa ya? Jadi bupati, Kapolres, Kajari, Forkopimda. Itu marah, ini kalau harus dihukum seberat-beratnya begini. Nah, teman-teman wartawan kan yang mengikuti itu, mereka menentukan, Mas, wah ini dono Sukabe, tapi mosok Bu Sumilah malah bilani sampean. Bu Sumilah itu Ketua Pengadilan Negeri Surakarta pada waktu itu. Bu Sumilah ini apa, gerakan ini nggak ada deliknya. Nah, kalau hakimnya sudah ngomong seperti itu kan tidak mungkin akan. Saya sendiri dulu memang tidak ada deliknya itu seperti itu. Ya tidak tahu kenapa Bu Wan itu mungkin perasaannya tahu lah semangat beliau bisa membaca semangat saya, semangat waktu itu, semangat kita pada waktu itu untuk ini alasan gerakan itu untuk NKRI, bela negara. Lah kok malah kalau ini dibicarakan nanti bagaimana nanti nasib negara kita ini? Seperti itu ya. Nah itu waktu itu mau ditangkap saya waktu itu sampai rumahnya nenek yang dia itu dari Yansan. Terus teman-teman yang di Jakarta yang itu kan lagi saya segera ke Jakarta ke DPR RI dan sebagainya.
Nah itu alhamdulillah mereka justru menganggap yang harus minta maaf itu Amerika kepada Indonesia, bukan kalau suruh minta maaf ke Amerika. Ya, mereka malah alhamdulillah mereka mendukung. Akhir ceritanya gimana tuh? Ya enggak embargonya. Enggak. Amerika kan kalau sudah begitu kan juga tetap enggak mau. Saya tahunya ketika menjadi tim kemanusiaannya Ibu Ani Yudhoyono itu kan kita berangkatnya kan dari Halim, dari istana kemudian ke Halim. Wah itu baru tahu ternyata pesawat kita itu nggak ada spare partnya karena di embargo itu. Karena di embargo itu. Nah yang menarik begini, setelah sweeping itu kan kemudian kedutaan besar Amerika kan ditutup selama sebulan. Waktu itu dubesnya Robert S. Gilbert. Nah dia itu melihat seseorang, tidak saya sebutkan namanya karena masih hidup ya. Nah itu pengen ketemu saya. Pengen ketemu saya, ketemunya bukan saya diundang ke Jakarta, tetapi dia akan datang ke Solo. Wah ini kalau itu sudah menggunakan ilmu Jawa ini, jadi kalau tak pangku, mungkin mati gitu kira-kira gitu. Kemudian saya diskusi dengan teman-teman di Jakarta, ada yang jenderal di Pais itu. Kemudian ada teman-teman aktivis di sana itu, terus mereka, oh mas itu sampai paling mau dijadikan agen CIA gitu loh. Kalau ketemu sama Gilbert itu, jangan itu mau Gilbert mau cari poin aja karena waktu itu dari Clinton ke George Bush, dari George Bush ke dari Clinton ke George Bush. Nah itu dia pengen cari poin aja. Nah itu akhirnya saya ngomong kepada orang yang perantara tadi, mas, tak pikir-pikir aku kurang untungnya mas, ketemu karo Gilbert gitu. Wah marah dia, wah wis mas. Terus ngomong sama teman saya yang mengenalkan ini itu, wah, wah, goro-goro kalau aku harus untuk duit, rupanya saya mau dijual ini. Ya biasa seperti itu ya. Mau dijual. Jadi kalau bisa menemukan saya dengan Gilbert itu rupanya nilainya tinggi itu. Ya. Jadi itu jelas kalau saya mau menjadi agen Amerika waktu itu sudah dapat lah, dan mungkin FKM sudah nggak ada mungkin. Iya, bubar jalan. Bubar jalan. Ya. Oke. Sekarang FKM sudah bertambah besar, 24 tahun, ada banyak departemen dan banyak lembaga di bawahnya. Ada Baitul Mal FKM, ada SAR FKM, kemudian ada Akademi Al-Quran di bidang pendidikan, LKBH FKM, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, dan banyak underbo lain di bawah FKM. Bagaimana tanggapan Pak Kalono sebagai pendiri? Kok bisa sampai terus akhirnya melebar kemana-mana, padahal dulu kan ya aktivis masjid, pokoknya agendanya menumbuhkan kepercayaan umat, pokoknya dakwah gitu ya. Itu menurut Pak Kalono bagaimana? Yang pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, atas capaian itu, sekaligus itu juga merupakan ujian juga bagi penerus-penerus FKM berikutnya, sehingga harus lebih tanggung jawabnya lebih banyak dengan luasnya itu. Alhamdulillah sekarang sudah punya gedung. Dari dulu ya bukan punya gedung ya, ini kita sebagai nadir ya, karena ini gedung wakaf ya, gedung wakaf. Sebagai nadir, dan kita bisa menggunakan ini untuk sarana itu. Ya, yang terpenting karena nadir itu saya dan teman-teman yang berenam itu dulu sudah meniatkan ini sumber ini rejaning zaman, ternyata kok ya besar bener gitu loh. Nah itu
semuanya punya niat yang tulus ikhlas, tidak ada ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada niat pribadi. Maka kami harap keikhlasan itu terus menjadi ruh bagi para pengurus dan para aktivis FKM. Dengan begitu, kalau kita benar-benar ikhlas, itu nanti Allah akan memberikan pertolongannya. Samping dakwah itu untuk mengembangkan kepada umat, kepada internal FKM, agar kita terus bisa meneladani sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam menjalankan Islam itu. Kita jangan sekali-kali berbangga dengan capaian yang mungkin besar sekarang. Jangan sekali-kali berbangga seperti itu, karena kalau ada muncul kesombongan itu, nanti saya khawatir pertolongan Allah akan dicabut. Ya, berarti ruhnya FKM dari awal berdiri itu keikhlasan ya. Betul. Keikhlasan, dan tentu tidak melepaskan dari bimbingan para ulama tentu ya. Betul. Agar selalu berada di rel yang benar. Betul. Baik, terima kasih Pak Kalono atas obrolan ringan kita siang hari ini, membahas tentang sejarah, tentang apa alasan berdiri, kemudian apa saja yang pernah dialami FKM sampai hari ini, dan kunci utama mengapa FKM alhamdulillah ditakdirkan Allah bisa eksis sampai 20 tahun. Semoga Allah 24 tahun ya, 24 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi organisasi ini. Amin. Amin. Dan memberikan kita semuanya taufik untuk terus berdakwah, bersinergi dengan organisasi-organisasi Islam yang lain, dan tentunya untuk kemaslahatan agama Islam dan juga negara kita tercinta Indonesia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.